Welcome to Wantology. Xi Jinping kembali menjadi Presiden China. What power does Xi Jinping hold and his impact on China development over a decade? Kongres Partai Komunis Cina telah diadakan. Nah, ini dilaksanakan untuk memilih siapa sih yang akan menjadi pemimpin dari Partai Komunis Cina dan juga siapa yang akan menjadi Presiden China untuk periode ketiga. Kongres ini dihadiri oleh 2.300 delegasi dari partai-partai dari seluruh wilayah China dan juga diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, pada kongres kali ini, Xi Jinping kembali terpilih menjadi ketua partai PKC dan digadang akan memimpin China untuk periode ketiga. Kalau jadi presiden untuk ketiga kalinya, maka tahun ini genap 10 tahun Xi Jinping memerintah China. Jadi, Xi Jinping itu udah jadi presiden China mulai dari tahun 2012. Dia memiliki visi Great Rejuvenation yang akan membawa China kuat dan berdaya. 10 tahun kemudian, Xi Jinping berhasil membawa China menjadi salah satu negara terkuat di dunia. China saat ini memiliki jejak ekonomi yang sangat masif, modernisasi alutsista militer, dan juga peningkatan teknologi yang signifikan. Xi Jinping memiliki kampanye anti korupsi dalam internal Partai Komunis China. Hal ini mendapat dukungan dari masyarakat karena Xi Jinping dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah korupsi dari tingkat tertinggi sampai akar rumput. Meskipun ada juga yang memberikan kritik kalau hal yang dilakukannya adalah bentuk political purge. Terdapat 4,6 juta pejabat publik diinvestigasi terkait masalah korupsi sejak Xi Jinping berkuasa di tahun 2012, dan 553 diantaranya adalah pejabat senior. Besarnya kekuasaan Xi Jinping dan partai PKC juga dibangun dengan menjadikannya sebagai inti dari partai yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat. Xi Jinping juga berhasil merubah tatanan global yang semula didominasi oleh Amerika Serikat. Beijing saat ini memiliki kekuatan ekonomi yang mendasari ekspansi global, adanya modernisasi alutsista militer, dan juga membangun aliansi lewat kombatif diplomasi. Kebijakan luar negeri China juga dinilai sangat variatif. Nah, pertama, China ini gencar memberikan bantuan kepada negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin untuk membangun infrastruktur mereka lewat kebijakan Belt and Road Initiative. Nah, estimasi kebijakan yang diberikan per tahunnya itu mencapai 85 juta US dollar. Ada juga nih perubahan gaya diplomasi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat di China. Mereka sekarang melakukan strategi Wolf Warrior, yaitu mereka ini gencar memberikan pembelaan dan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Xi Jinping. Gak cuma itu, Xi Jinping juga aktif membangun raport personal dengan Putin. Jadi gak heran ya kalau sekarang Rusia ini dinilai memiliki kedekatan personal dengan China. China juga gencar melakukan territorial claim di beberapa wilayah. Nah, jadi pasukan militer ini dikerahkan di beberapa pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Gak cuma itu, China sekarang juga sedang melakukan sengketa dengan India untuk menentukan batas-batas wilayah Himalaya. Bahkan di wilayah Jepang, dia juga melakukan sengketa untuk menentukan kepemilikan dari pulau-pulau tidak berpenghuni. Dan yang paling populer adalah upaya China untuk kembali mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Xi Jinping membangun program untuk mereformasi dan memodernisasi People's Liberation Army dan mentransformasikan Angkatan Laut China menjadi yang terbesar dengan membangun pangkalan militer luar negeri di Djibouti di tahun 2017. Pemerintah China meningkatkan kualitas pertahanan dengan kepemilikan kapal perang mencapai 63 unit lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Xi Jinping juga berupaya untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Metode yang digunakan adalah dengan cara-cara represif. Setiap harinya militer China memberikan intimidasi dengan menerbangkan selusin pesawat perang di dekat batas wilayah Taiwan. Di bidang ekonomi, Xi Jinping juga berupaya menghapuskan kemiskinan terutama di wilayah pinggiran China. Nah, hal ini terlihat dari masifnya perkembangan perusahaan-perusahaan teknologi. Banyaknya perusahaan teknologi ini ternyata mempengaruhi peningkatan kehidupan dari masyarakat middle class di China karena fasilitas-fasilitas publik yang semula tradisional bertransformasi menjadi lebih modern yang meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Perubahan ini membuat China bertransformasi dari negara ekonomi industri menuju negara dengan orientasi ekonomi, jasa, dan teknologi. Meskipun terkenal dengan ekonomi yang maju, nggak bisa dipungkiri kalau China juga mengalami perlambatan ekonomi. Nah, perlambatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, Xi Jinping ini berupaya untuk mengurangi utang, spekulasi properti, dan juga menerapkan zero COVID policy yang digadang-gadang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan China mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan dan perlambatan ekonomi di China. 98,99 juta orang di China tidak lagi hidup dalam batas bawah kemiskinan yang ditetapkan oleh China sejak 2012. Terdapat peningkatan pengguna internet hingga 1,5 miliar per Juni 2022. China menambahkan high-speed rail network dengan total mencapai 32.000 km. Sejak adanya kemunduran pada sektor privat dari perusahaan swasta di tahun 2021, China mengalami kerugian mencapai 3 miliar US dollar. Sama halnya dengan negara-negara Asia Timur lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan, China juga mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk karena banyak perempuan yang menolak untuk menikah dan punya anak. Belum lagi kebijakan One Child Policy yang sudah diterapkan dari mulai 1980 sampai dengan 2015. One Child Policy adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah China yang membuat satu keluarga hanya boleh memiliki satu orang anak. Nah, hal ini digunakan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang sempat meledak di tahun tersebut. Penurunan angka kelahiran dan juga tenaga kerja produktif membuat China akhirnya menghapuskan One Child Policy. Dan sejak tahun 2021, Xi Jinping memberlakukan Three Child Policy untuk meningkatkan jumlah pertumbuhan penduduk yang melorot di negara tersebut. Kalau kita bahas dari sisi lain, China juga lekat dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan. PBB menyatakan China melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada kelompok minoritas Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Nah, tapi pemerintah Xi Jinping menolak segala tuduhan pelanggaran HAM tersebut. Nah, estimasinya terdapat 1 juta masyarakat etnis Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya yang dimasukkan ke dalam fasilitas penahanan. Nah, di dalam situ mereka mengungkapkan kalau menerima berbagai siksaan dan juga kekerasan seksual. Tapi China menolak dan mengatakan kalau hal yang mereka lakukan di dalam fasilitas tersebut adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Satu hal lagi yang paling penting dan menjadi highlight dari satu dekade Xi Jinping adalah demonstrasi pro Hong Kong yang juga menjadi highlight. Masa pro-demokrasi Hong Kong melakukan demonstrasi untuk menentang pemerintah setempat dan menjadi salah satu konflik terburuk setelah penyerahan kekuasaan dari Inggris ke China di tahun 1997. Beijing memberikan respons dengan memberlakukan National Security Law di tahun 2020. Kebijakan ini menuai kritik keras karena dianggap menekan pihak oposisi pada pemerintahan lokal, mengambil alih sistem pemilu, dan membungkam media massa dan sosial media yang mau melaporkan apa yang terjadi di Hong Kong. 196 orang ditangkap di bawah National Security Law dan 124 orang beserta 5 perusahaan harus melewati persidangan atas proses yang dilakukan. 10.277 orang ditangkap atas keterlibatannya dalam protes di tahun 2019 dan 2.804 diantaranya melewati persidangan. Xi Jinping juga menekan kebebasan berpendapat di China. Pengacara HAM, akademisi, jurnalis, feminis, dan aktivis ditangkap karena dianggap menyebarkan informasi palsu dan membangkang pada kebijakan pemerintah. Penangkapan ini dikenal dengan 709 Crackdown di tahun 2015 dan terdapat sekitar 300 orang pengacara HAM dan aktivis yang diinterogasi. So, that's what we can conclude from a decade of Xi Jinping. It's his third time of become president. Menurut kamu, apa sih gebrakan yang dilakukan oleh Xi Jinping dalam satu periode pemerintahannya? That's it for the news. Let's check the other one.